Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu pendahuluan dalam teknik kromatografi teman-teman di sini ya. Tapi ini masih pendahuluan teman-teman ya. Ini adalah outline atau beberapa sasaran belajar atau topik diskusi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada jenis-jenis kromatografi, ada migrasi dan transisi dari solut atau analit ya, sama aja sih. Analit. Kemudian pemisahan pada kolom, gimana prosesnya, kemudian proses sorpsi, ada profil puncak ya atau peak ya, atau biasanya disebut juga kromatogram teman-teman ya, kromatogram. Kemudian ada puncak asimetri, ada efisiensi, ini salah satu parameter di kromatografi ya, dan juga resolusi kromatogram, dan terakhir adalah analisis teman-teman. Kita masuk ke dalam pendahuluan dulu. Jadi teknik kromatografi ini itu pertama kali dikembangkan oleh seorang botani dari Rusia teman-teman ya. Itu adalah Michael Sweet ya. Ini mohon maaf nih kalau salah ngomong ya. Pada tahun 1903 ya. Jadi sekitar abad ke-19 untuk memisahkan hijau daun. Biasanya orang sering bilang juga klorofil lah gitu. Pemisahan di klorofil atau hijau daun sebenarnya sih yang paling tepat. Jadi kayak gini teman-teman, si Michael Sweet ini dulu nyobanya di sini ada suatu kolom ya. Jadi kromatografinya adalah kromatografi kolom. Kemudian yang isi adalah silika ya di situ. Kemudian dia tambahkan zat hijau daun di situ ya. Nah, zat hijau daun ini kan campurnya macam-macam ya teman-teman ya. Kita anggap aja A plus B di situ. Nanti ketika A dan B ini dia mempunyai interaksi yang berbeda dengan fase diamnya, di mana fase diamnya adalah si kolom tadi atau silika tadi, maka dia yang terpisah teman-teman ya, terpisah sehingga kita bisa lihat di sini mulai terpisah nih antara A dan B-nya. Di sini kan masih campuran ya, di sini kan masih campuran ya, campuran. Di sini sudah mulai terpisah nih. Nah, lama-lama dia itu bisa terpisah A dan B. Yang kemudian ketika kita tambahkan oleh fase gerak atau mobile phase ya, atau LWN-nya di situ berarti dia bisa terelusi dengan waktu yang atau kecepatan yang berbeda-beda, di mana di sini si A ini dia lebih cepat keluarnya dibanding si B. Nah, kenapa bisa lebih cepat? Karena si A ini dia punya interaksi yang kurang kuat dengan fase diam dibanding dengan B-nya gitu. Jadi interaksi antara fase diam dengan si A itu lebih lemah dibandingkan interaksi antara fase diam dengan si B tadi, sehingga si A itu lebih cepat keluar dari kolom tersebut gitu. Nah, kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan dengan menggunakan fase diam atau disebut juga stationary phase teman-teman ya. Dan juga fase gerak yaitu adalah mobile phase. Jadi interaksinya mana lebih kuat nih antara campuran atau suatu analit atau suatu solut ya dengan fase diamnya. Kalau dia lebih kuat maka dia akan lebih lama keluarnya. Kalau dia lebih cepat maka kalau dia lebih lemah maka dia akan lebih cepat keluarnya gitu. Nah, interaksinya itu tergantung teman-teman ya. Interaksinya itu kuat lemahnya dia tergantung dari eh, apa namanya? Kesamaan, biasanya polaritas sih paling gampang, dari polaritas. Misal gini teman-teman. Di sini fase diamnya adalah silika ya. SiOH lah kita anggap gitu, SiOH gitu. SiOH ini kan dia lebih ke arah polar ya teman-teman ya. Sehingga nanti senyawa yang lebih polar juga maka akan tertahan lebih lama di kolom ya, dibanding senyawa-senyawa yang kurang polar maupun yang non polar apalagi ya. Dia lebih cepat keluar dari kolom. Sehingga nanti senyawa-senyawa seperti A ini nih, misalnya A itu dia kurang polar ya. Kurang polar. Senyawa B ini dia lebih polar ya. Nanti berarti senyawa A ini karena dia interaksinya dengan si fase diam itu lebih lemah ya, maka dia akan lebih cepat keluar dari kolom dibandingkan dengan B yang interaksi lebih kuat. Maka dia akan lebih lama tertahan di kolom gitu. Nah, di sini bisa kita analogikan misalnya kita dari suatu bandara nih, suatu bandara, kemudian ada sekelompok orang, di mana sekelompok orang ini ada yang suka belanja, ada yang tidak suka atau tidak terlalu suka belanja, teman-teman. Maka orang-orang yang suka belanja, dia itu akan tertahan lebih lama di bandara dibanding orang-orang yang tidak suka atau malah tidak mau berbelanja gitu.
maka dia yang lebih cepat keluar dari bandara tersebut, teman-teman. Seperti itu ya, kira-kira analoginya. Gitu. Nah, untuk jenis-jenis kromatografi, ini saya ambil yang umum aja ya. Yang pertama adalah kromatografi kertas di situ. Fase diamnya adalah selulosa, fase geraknya adalah cairan ya. Dia bentuk adalah planar atau 2 dimensi lah bisa kita bilang di situ. Kemudian mekanismenya adalah partisi, teman-teman ya. Nanti kita bahas juga partisi itu apa, adsorpsi itu apa. Kemudian ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Dia fase diamnya adalah silika, bisa silika atau selulosa. Fase geraknya adalah cairan, dia juga planar nih, sama dengan kromatografi kertas. Mekanismenya adalah partisi. Kemudian lebih modern lagi itu ada kromatografi gas dan juga kromatografi cair. Untuk yang gas, dia fase bisa cair maupun padat ya. Kalau cair bisa kita tempatkan nanti di padatan juga gitu. Kemudian yang kromatografi cair itu bisa padatan atau resin. Ya. Untuk fase geraknya, di sini perbedaan utamanya. Untuk kromatografi gas, dia itu fase geraknya adalah bentuk gas. Untuk kromatografi cair, dia fase geraknya adalah bentuk cairan ya teman-teman ya. Kemudian bentuknya adalah kolom ya, baik gas maupun cair. Nah untuk mekanismenya, untuk yang gas itu bisa partisi maupun adsorpsi ya teman-teman. Untuk yang kromatografi cair, dia bisa partisi, adsorpsi, eksklusi maupun pertukaran ion di situ. Kemudian kita masuk ke migrasi dan retensi solut ya, atau disebut juga di sini sebenarnya namanya koefisien distribusi sih sebenarnya ya, kalau yang biasa kita kenal gitu. Nah, di sini pengertiannya merupakan kecepatan migrasi solut melalui fase diam yang ditentukan oleh perbandingan distribusinya atau D ya. Biasanya kan D ini kan kalau kita lihat di ekstraksi kan koefisien distribusi teman-teman ya. Di mana D didefinisikan sebagai perbandingan konsentrasi solut dalam fase diam dan dalam fase gerak ya. Jadi di sini CS itu adalah konsentrasi solut dalam fase diamnya ya. Konsentrasi analit lah. Analit dalam fase diam, ini dalam fase geraknya teman-teman. Nah, semakin besar nilai D, maka semakin besar juga konsentrasi analit yang ada di fase diamnya dibanding fase geraknya gitu. Yang berarti nanti dia lebih lama tertahan baik di kolom ya atau di kromatografi partisi gitu. Sehingga dia semakin lambat, maka dia semakin mudah dipisahkan dari campuran-campuran yang lain seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita kenal namanya pemisahan pada kolom kromatografi gas dan juga cair. Nah, pada pemisahan campuran dalam kolom, solut atau analit sama aja teman-teman. Kalau teman-teman agak asing ya, namanya analit ya, sama aja. Melewati kolom dengan kecepatan yang berbeda tergantung dari namanya faktor retensi ya, atau K aksen di situ ya, dengan fase diam. Nah, waktu yang dibutuhkan solut untuk melewati kolom disebut juga waktu retensi atau disebut juga TR namanya singkatannya, time retention teman-teman. Nah, TR ini bisa dicari teman-teman. TR sama dengan TM. TM itu adalah kecepatan dari fase gerak ya, atau mobile phase. Fase gerak dikali dengan 1 ditambah K aksen. Di mana K aksen ini adalah TR min TM dibagi dengan TM. Di mana TM tadi adalah waktu yang dibutuhkan solut atau analit ya, sama aja nih, yang tidak tertahan melewati kolom, atau waktu kecepatan fase gerak teman-teman. Jadi pemisahan campuran ini tadi tergantung dari TR ya, atau namanya waktu retensi. Nah, semakin kuat dia interaksi antara solut atau analit dengan waktu retensi dengan fase diam, maka waktu retensi akan semakin tinggi teman-teman ya. Kalau semakin kuat interaksinya, TR-nya semakin tinggi atau semakin lama dia keluar dari kolom. Tapi kalau dia lemah ya, maka TR-nya itu kan semakin cepat si analitnya keluar dari si kolom maupun kromatografinya gitu. Ini kita bisa ambil contoh nih. Di sini fase geraknya adalah metana teman-teman ya. Anggapnya metana fase geraknya. Dan di sini adalah campuran dari oktana dan juga nonana di situ. Nah, berarti untuk TR-nya dari oktana itu adalah waktu yang dibutuhkan si oktana atau si anon ya, si anon ini. Berarti TR dari anon ini nih, atau zat yang belum diketahui, itu adalah waktu yang dibutuhkan si anon ini mulai dari masuk injeksi sampai dia
keluar peaknya teman-teman. Ini adalah waktu dari TR-nya. Sedangkan TR aksennya itu adalah dia sudah dikoreksi nih. Berarti TR aksen sama dengan TR dikurangi dengan TM ya. Jadi waktu dari injeksi dikurangi dengan kecepatan dari fase gerak di situ. Di sini hubungannya antara waktu dengan respons detektor teman-teman ya di situ ya. Jadi semakin kuat interaksinya, dia semakin lama keluar. Kalau semakin cepat dia itu semakin lemah, dia akan semakin cepat keluar dari kolom seperti itu. Nah, beda kalau misalnya kita bicara tentang kromatografi eksklusi. Nah, di sini solut atau analitnya itu dikarakterisasi dengan namanya volume retensi ya. Bukan waktu retensi ya. Dengan persamaan VR atau volume retensi sama dengan VM atau volume dari fase gerak dikali dengan 1 plus K aksen, di mana K aksennya itu adalah D dikali Vs per VM. Volume dari fase diam dibagi volume dari fase gerak. Nah, dengan menggabungkan persamaan ini didapatkan Vm sama dengan K-nya diganti teman-teman ya. K-nya diganti dikali 1 plus D dikali Vs per Vm. Tadi kan K itu sama dengan D, kan VR sama dengan Vm ditambah 1 plus K aksen. Nah, kita ganti nih K-nya nih ya. K aksen itu sama dengan D Vs per Vm. Nah, berarti kan ini kita kali ya. Dan dikali dulu deh coba. Berarti VR sama dengan Vm terus 1 ditambah K kita ganti D Vs per Vm. Nah, ini kan berarti kan kita bisa kali nih di sini ya. Set ya. Berarti Vm kali 1 sama dengan Vm. Terus kemudian Vm kali D ini berarti sama dengan Vm dikali D Vs per Vm. Berarti bisa kita coret kan di sini. Berarti nanti jadinya itu Vm plus D dikali Vs teman-teman. Sama kayak ini ya. Nih. Seperti itu ya. Nah, gimana pemisahan pada kromatografi planar atau 2 dimensi ya, seperti kromatografi kertas atau KLT, kromatografi lapis tipis. Nah, pada kromatografi planar ini sebenarnya sama ya teman-teman, tapi namanya adalah RF ya, atau namanya faktor retardansi ya, atau retention factor di situ. Dengan persamaan, di mana RF ini adalah jarak yang ditempuh oleh solut atau analit ya, dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh fase gerak teman-teman ya. Jadi maksimal dari RF itu adalah 1 teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini misalnya sudah kita tandai ini awalnya di sini berarti originnya dari sini. Kemudian ada misalnya senyawa A dan B misalnya ya. Ketika A dan B ini yang campuran itu dia mulai ditambahkan fase gerak ya, maka dia naik ke atas nih untuk kromatografi kertas maupun kromatografi lapis tipis ya. Naik ke atas karena interaksi antara A dan B dan dengan fase diam itu berbeda, maka si A ini akan lebih tertahan nih dibanding si B ya. Sehingga interaksi si A itu lebih kuat dengan fase diam, B itu lebih lemah ya. Nah, untuk melihat apakah nilai pemisahannya atau kromatografinya kita bisa lihat berarti RF dari A teman-teman ya. Misalnya di sini berarti jarak A itu kan dia 3,5 ya. 3,5 dari bawah ke atasnya, dari sini ke sini nih. Cm dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh fase gerak adalah 10 cm. Sehingga RFA itu adalah 0,35 ya. Nggak ada satuannya teman-teman ya. Dan sedangkan untuk RFB itu jaraknya kan 7,5 ya. cm dibagi 10 cm sehingga nilai RF-nya adalah 0,75. Nah, untuk mengetahui A dan B ini apa, kita bisa gunakan standar ya. Dimana ketika kita menemukan RF yang sama ya,
dan standar itu mempunyai RF yang sama dengan si A ini atau si B ini, atau si A itu punya RF yang sama dengan si standar gitu, maka ketika ada standar yang RF-nya itu misalnya adalah 0,75, maka kita bisa tahu tuh RF dari B ini apa gitu. Karena mempunyai RF yang sama dengan standar atau zat yang sudah kita ketahui gitu. Dan kalau misalnya kita punya RF standar yang apa namanya? Itu adalah 0,35, kita juga bisa tahu apa zat A ini gitu ya. Walaupun nanti ada pemeriksaan lebih lanjut biasanya untuk KLT ini ya, karena dia terlalu umum gitu. Kemudian kita masuk proses sorpsi ya. Nah, apa itu proses sorpsi? Sorpsi merupakan proses pemindahan solut atau analit dari fase gerak ke fase diam. Nah, biasanya teman-teman, itu ada jenis mekanisme sorpsi dasar, yaitu adalah adsorpsi ya. Kemudian adalah partisi, ada pertukaran ion, dan juga ada eksklusi ukuran. Nah, kita bahas dulu yang adsorpsi. Nah, pada adsorpsi ini, pemindahan si analit atau solut dari fase gerak ke fase diam itu merupakan penyerapan pada permukaan saja ya. Jadi fase diamnya biasanya berupa padatan di situ. Nanti si adsorbat ini atau fase atau solutnya atau analitnya, dia itu akan teradsorpsi atau menempel di permukaan padatan si fase diam gitu. Jadi prosesnya hanya pada permukaan saja. Nah, bedakan teman-teman antara adsorpsi dengan absorpsi ya, nih sobat ya. Yang pakai D dengan pakai B ya. Kalau pakai D itu dia di permukaan, kalau pakai B dia itu masuk ke dalam fase diamnya gitu ya. Beda tuh. Nah, yang kedua adalah partisi ya. Nah, partisi ini adalah suatu proses sorpsi yang sangat analog dengan ekstraksi pelarut ya. Kita kan tahu misalnya ekstraksi pelarut nih di suatu corong pisah ya. Di sini misalnya ada fase air, di sini adalah fase organik ya. Nah, pemisahnya itu antara air dengan organik ini disebutnya adalah partisi ya. Jadi biasanya cair-cair biasanya itu pemisahannya. Nah, di sini kita bisa lihat biasanya untuk yang proses partisi ini, dia fase diamnya adalah cairan ya. Cairan tapi dia ditempatkan pada suatu penunjang padat seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita bilang diadsorpsi karena dia adalah cairan di situ. Di prosesnya adalah partisi di situ ya. Terus yang ketiga adalah pertukaran ion, di mana prosesnya adalah pertukaran atau proses di mana ion solut atau analit dalam fase gerak itu dapat bertukar dengan ion pada fase diam. Misalnya dalam proses pemisahan protein misalnya di situ atau suatu asam amino ya. Misal di sini ada suatu fase diam ya. Fase diam itu dia punya muatan positif di situ misalnya. Nanti ketika kita masukkan suatu protein atau asam amino misalnya di situ yang bermuatan beda-beda kan muatannya protein atau asam amino itu, maka dia akan keluar nih fase atau ion positifnya dari fase diam dan digantikan oleh si protein maupun asam aminonya gitu. Nah, untuk memisahkan protein atau asam aminonya kita bisa gunakan eluen ya. Atau fase gerak yang lebih kuat interaksinya dengan si fase diam yang bermuatan negatif tadi gitu, yang di awal nih. Sehingga nanti si protein ataupun asam amino keluar digantikan oleh fase diam tadi ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah eksklusi. Nah, eksklusi ini dia teknik memisahkan berdasarkan ukuran molekulnya, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya dia molekulnya kecil-kecil, ya, dia itu lebih cepat. Kalau kecil, dia itu lebih cepat keluarnya dari kolom. Ya. Nah, kalau misalnya dia besar-besar, kecil-kecil dia itu lebih lama, sorry. Maaf. Kalau kecil-kecil, dia itu lebih lama, ya. Kalau misalnya dia lebih besar, dia itu lebih cepat. Nah, kenapa? Karena biasanya untuk kromatografi eksklusi ini dia punya pori, teman-teman. Nah, pori-pori ini itu tidak bisa menampung molekul-molekul yang besar, ya. Ini kita lihat di sini. Larger molecules unable to enter the pores, ya. Nggak bisa masuk ke dalam pori-porinya gitu. Jadi lebih cepat keluarnya dari dalam kolomnya. Sedangkan untuk yang kecil-kecil, dia itu bisa masuk ke dalam pori-pori si fase diamnya gitu. Sehingga misalnya ada campuran A, C dan D ini ya,
C itu dia lebih besar, ya, dan D itu lebih kecil, maka si C itu lebih cepat keluarnya dari kolom dibandingkan si D di situ. Nah, kemudian profil puncak nih, ini biasanya ada di kromatografi cair, kinerja tinggi atau HPLC, atau juga kromatografi gas, teman-teman. Nah, selama pemisahan kromatografi, solut atau analit individual akan membentuk profil dalam bentuk Gaussian namanya profilnya ya. Seperti ini ya. Ini Gaussian nih, bentuk profil Gaussian. Atau biasanya kita bisa bilang juga bentuk profil distribusi normal lah gitu. Nah, beberapa alasan mengapa puncak melebar atau dalam bentuk Gaussian. Yang pertama adalah sorpsi dan desorpsi itu terjadi terus-menerus antara fase diam dengan fase gerak, sehingga akan menghasilkan profil kromatogram dalam bentuk Gaussian namanya teman-teman. Jadi kita jelaskan dulu ya. Ini adalah suatu bentuk peaknya atau puncaknya di sini teman-teman. Nah, H ini itulah tinggi puncak ya. Puncak. Sebentar. Puncak. Kemudian setengah H ini adalah tinggi dari setengah puncak ya. Kemudian di sini W setengah itu adalah lebar dari setengah puncak ya. Lebar dari tinggi setengah puncak namanya ya. Dan W ini adalah lebar puncak berarti ya. Nah, ini kita bisa lihat hubungannya teman-teman ya, antara H, setengah H, W setengah dan juga W di situ. Di resolusi maupun di efisiensi ya. Nah, perjalanan dari solut melalui fase diam itu bisa sedikit berbeda ya, karena fase diamnya mungkin kurang bagus ya teman-teman. Kurang bagus. Sehingga dia punya jalur-jalur yang berbeda teman-teman ya. Walaupun dia adalah analit yang sama gitu. Nah, ini disebut juga multiple path effect atau disebut juga difusi eddy namanya ya. Jadi misalnya si 1, 2, 3 ini adalah zat yang sama, tapi karena dia melalui jalur yang berbeda nih ya, karena fase diamnya itu mungkin kurang rapi ya, dia jadi nyampainya beda-beda tuh. Satu itu dia lebih lama ya, satu itu lebih cepat berarti, dua itu lebih lama, dan tiga itu yang paling lama gitu, yang menyebabkan nanti puncaknya bisa melebar. Ini salah satu kekurangan nih ya. Kalau misalnya dia kurang packing yang kurang bagus, jadi nanti nyampainya di detektor itu kurang, tidak bareng gitu teman-teman. Jadinya. Jadi menyebabkan si puncaknya bisa melebar di situ. Kemudian yang kedua, puncak bisa melebar juga adanya karena spesies solut yang berdifusi ya ke segala arah, baik arah yang sama maupun arah yang berlawanan. Ini namanya adalah longitudinal diffusion. Nah, biasanya di sini adalah si fase geraknya, kecepatannya itu kecepatan terlalu lama ya, terlalu lama di fase diamnya gitu. Jadi kalau terlalu lama, nanti dia bisa berdifusi atau menyebar ke segala arah tuh teman-teman. Jadi menyebabkan nanti terjadi pelebaran puncak di situ ya. Terus yang terakhir itu adalah adanya transfer massa, yaitu gimana cara si solut ataupun analit bergerak dari masuk kolom hingga keluar kolom. Nah, ini tergantung dari kecepatan juga ya. Kecepatan fase gerak ya. Fase gerak. Jadi kalau misalnya dia terlalu cepat juga kurang bagus. Transfer massanya ada efeknya teman-teman di situ ya. Nah, di sini nih misalnya 1, 2, 3-nya ini ketika dia terlalu cepat, maka akan terjadi interaksi kolom ya antara 1, 2, dan 3 yang berbeda-beda di situ interaksi kolomnya. Jadi menyebabkan pelebaran puncak juga di situ. Jadi kita bisa optimasi di sini. Yang pertama itu yang kita optimasi adalah cara packing kolomnya ya. Jadi dia harus sangat terpacking dengan baik. Kemudian dia juga jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti ada longitudinal diffusion atau difusi longitudinal di situ yang segala arah gitu. Kalau terlalu cepat, dia itu terjadi transfer massa antara analit dengan fase diam di situ ya. Nah, kemudian di sini kita ngomong puncak asimetri atau dia berarti bentuknya itu tidak Gaussian tapi
kurang simetris lah bentuk puncaknya ya. Bisa puncak simetrinya itu fronting atau maju ke depan nih ya, seperti ini. Atau bisa juga tailing ya, atau sedikit mundur ke belakang ya. Jadi titik puncaknya itu tidak di tengah-tengah teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, yang pertama, jika ukuran sampel terlalu besar atau interaksi antara solut dengan fase diam terlalu kuat, maka akan menyebabkan tailing di situ ya, atau terjadi pengekoran di situ. Seperti yang ini nih ya. Ini kalau misalnya jumlah analit terlalu besar atau interaksinya terlalu kuat ya. Interaksi apa? Interaksi antara solut ataupun analit dengan fase diam ya. Maka akan terjadi tailing namanya. Nah, kemudian kalau misalnya fronting, adanya kontaminan pada sampel yang muncul terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya ada kontaminan ataupun pengotor lah gitu, yang muncul terlebih dahulu dibanding sampelnya atau analitnya, dia bisa terjadi namanya fronting di situ. Jadi kita bagaimana cara menghilangkannya? Kita bisa atur optimasinya supaya nanti fase diamnya itu tidak terlalu kuat interaksi dengan si analit maupun solut, ataupun untuk kontaminannya kita bisa hilangkan dulu ya, supaya nanti tidak terjadi fronting maupun tailing. Nah, untuk menentukan adanya tailing ataupun fronting, kita bisa menggunakan namanya tailing factor ya teman-teman. Tailing factor itu rumusnya A dibagi B. A itu adalah yang ini ya, jarak. Kita bagi dua dulu nih, si kurva Gaussiannya atau kromatogramnya. Kemudian kita bandingkan A dibagi dengan B. Di mana A ini dia dihitung dari 1/10 tinggi puncaknya teman-teman ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 1/10 dari tinggi puncak ya. Baru kita hitung jaraknya ya, atau lebar si A ini dibagi si B ya. Kalau misalnya A itu dia 9 deh ya, B itu 10, berarti kan 0,9 kan. Kan yang ideal itu kan A itu sama dengan B ya, atau misalnya 10 dibagi 10 sama dengan 1 ya. Idealnya kan sih gitu. Nah, kalau misalnya dia 0,9, berarti dia terjadi tailing teman-teman ya, atau sedikit mundur ke belakang. Tapi kalau misalnya B-nya itu terlalu kecil, misalnya A-nya itu misalnya 10, B-nya itu 8 ya. Berarti kan lebih dari 1, bla 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 tuh ya. Berarti dia terjadi fronting di situ ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa parameter ya di kromatografi. Yang pertama adalah parameter efisiensi ya. Sebenarnya ada dua teman-teman parameternya, yaitu adalah efisiensi dan juga resolusi. Sekarang kita ngomong dulu efisiensi. Nah, apa itu efisiensi ini? Nah, efisiensi itu adalah bagaimana suatu fase diam dapat memisahkan si solut maupun analit dari campurannya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini dari jumlah lempeng atau N ya. Jadi semakin baik efisiensinya, N itu semakin besar atau jumlah lempengnya semakin banyak berarti. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah lempengnya? N itu bisa kita lihat dari TR ya, atau waktu retensi dibagi dengan sigma T ya. Ini standar deviasi ya, standar deviasi dari lebar puncak teman-teman. Atau si N ini bisa kita cari dengan cara 16 dikali TR dibagi WB teman-teman ya. Ini kan W itu sama dengan 4 kali standar deviasi kan di sini ya. W itu sama dengan 4 kali standar deviasi ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ubah nih dari TR per sigma ya, dikuadratkan, itu bisa kita ubah menjadi, ini berarti jadi W ya, kemudian atasnya tetap TR. Nah, ini kan berarti kan dikali dengan 4 kali 4 teman-teman ya, sama dengan 16. Berarti kita bisa ganti ini, misalnya kita mau pakai W, berarti pakai yang ini rumusnya ya. Kalau kita mau pakai standar deviasi, berarti pakai rumus yang ini teman-teman ya. Berarti rumusnya bisa TR per standar deviasi dikuadratkan atau 16 dikali TR per WB ya, dikuadratkan di situ ya. Gitu. Atau kita bisa juga cari berarti rumusnya 5,54 dikali TR dibagi
W setengah dari tinggi puncak, teman-teman, dikuadratkan. Ya. Di mana N itu adalah jumlah plat, TR adalah waktu retensi dari solut atau analit, ya. Kemudian ini adalah standar deviasi dari lebar puncak, teman-teman. Nah, selain cara tadi, jumlah N juga dapat ditentukan dari tinggi setara plat teoritis atau Height Equivalent Theoretical Plate, ya, atau disingkat HETP, dengan persamaan N sama dengan L per H, teman-teman. Ya. Di mana N itu adalah jumlah plat, L itu adalah panjang kolom, dan H itu adalah tinggi setara plat teori, teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita meningkatkan si N ini? Kita bisa panjangkan kolomnya, ya. Atau kita bisa kecilkan si H ini, ya. Nah, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus yang kita kecilkan si H ini, ya, supaya kolomnya tetap pendek namun memiliki efisiensi yang lebih baik gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada namanya parameter resolusi kromatogram. Nah, resolusi ini didefinisikan sebagai perbedaan antara waktu retensi dua puncak yang saling berdekatan, ya. Jadi yang baik itu dia rumusnya adalah ini, rumusnya dulu. RS itu atau resolusi itu sama dengan 2 dikali delta TR, ya, dibagi W1 per W2, ya. Delta TR itu adalah selisih waktu retensi antara dua puncak. Kemudian W1 adalah lebar puncak 1, W2 adalah lebar puncak 2, ya. Kita bisa lihat di sini. Ketika dia resolusi 0,5, berarti jarak antara dua puncak ini tidak terlalu jauh, teman-teman, atau sangat berdekatan gini. Di sini kurang baik nih berarti. Kalau dia dinaikin lagi resolusinya, berarti jaraknya meningkat, ya. Tapi masih kurang baik juga karena dia belum sampai bawah nih, ya, bagian puncaknya gitu. Kita naikkan lagi menjadi 1, dia itu cukup baik, namun dia belum sampai bawah juga. Jadi pemisahannya belum dibilang cukup baik. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 0,5 resolusinya. Nah, baru di sini dia mencapai bawah nih, puncaknya, atau disebut juga baseline resolution, ya. Sehingga yang baik itu resolusinya, ya, resolusi yang baik itu adalah yang mendekati 1,5, ya, teman-teman. Supaya dia bisa terpisahkan dengan baik dan kita bisa hitung kadarnya nanti di situ. Dan terakhir kita masuk ke analisis, ya. Nah, biasanya dalam proses analisis ini ada dua nih yang bisa kita lakukan pada kromatografi. Bisa analisis kualitatif, yang pertama, bisa analisis kuantitatif. Nah, buat analisis kualitatif itu kita bisa lihat faktor retardasi atau resonance faktor untuk yang kromatografi planar, atau waktu retensi untuk kromatografi gas maupun kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, ya. Jadi untuk kualitatifnya kita bisa lihat nilai RF maupun nilai TR di situ, ya. Nah, sedangkan untuk analisa kuantitatif kita bisa bandingkan luas puncak atau tinggi puncak dengan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, biasanya untuk standar yang dipakai itu bisa baku eksternal maupun baku internal, teman-teman. Nah, dan ini adalah beberapa buku yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin itu ya, teman-teman, untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.